Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Semoga saja di hari yang cerah ini kita bisa menjalankan aktivitas sehari-hari dengan penuh kebahagiaan, dengan diliputi rasa syukur yang tak ada habis-habisnya. Amin. Oh ya teman-teman, seperti biasa kegiatan aku di pagi hari, aku sempatkan untuk mengecek atau melihat-lihat kebun pekarangan. Ya, hitung-hitung healing gratis sambil lihat yang ijo-ijo, lumayan lah ya buat nyegerin mata meskipun bukan uang. Gak apa-apa kan? Iya, gak apa-apa kok. Lanjut ya, di sini aku mau cerita. Waktu itu mama aku pernah datang ke rumah dan dia lihat kebun pekarangan. Terus dia mulai nanya, kenapa sih setiap bedengan atau setiap pot itu dikasih banyak macam-macam tanaman? Dan dia pun katanya bingung mau bilang ini tanaman apa, ini tanaman apa. Karena saking banyaknya tanaman yang tercampur baur. Dan dia juga bilang kalau kelihatannya tuh kayak nggak bagus soalnya setiap tanaman itu kayak nyatu. Nah, jadi aku kali ini mau ngebahas soal pertanyaan mama aku. Jadi, meskipun kelihatan kurang estetik atau amburadul, sebenarnya di kebun aku ini aku menerapkan prinsip menanam dengan cara tumpang sari, yakni menggabungkan beberapa jenis tanaman dalam satu tempat ataupun dalam satu bedengan. Terus, kalau ditanya kenapa pakai prinsip tumpang sari, karena ini kan tempatnya minim atau nggak luas. Jadi aku harus muter akal supaya semua tanaman yang aku tanam itu cukup. Dan menurut beberapa sumber yang aku pelajari, katanya kalau kita menanam tanaman dengan prinsip tumpang sari itu dapat mengurangi minim hama. Ya mungkin karena hamanya bisa terbagi-bagi ke tanaman-tanaman yang lain. Nah jadi begitulah ceritanya. Oh kayak itulah. Ayo itu. Oke lanjutlah. Jadi kemarin itu aku sempat panen beberapa tanaman seperti pohon pisang yang sedang aku potong atau aku tebang ini ya. Tapi Masya Allah subhanallah tabarakallah, ini prosesnya tuh sungguhlah luar biasa. Dikarenakan pohon pisang yang aku tebang ini juga disarangi oleh semut merah. Selain itu ditambah juga dengan sensasi gatalnya daun-daun labu yang menggerayangi kaki-kaki aku. Nah bagaimana pula lah kalau kakiku tidak menggatal? Nasib. Oh, dipotong banget tulisannya. Katanya. Hasilnya. Nah, jadi begitulah ya proses pembersihan bonggol pisang yang nanti bakalan aku jadikan kompos. Tapi ya, karena kali ini aku berkebunnya ditemani oleh tim Hore yang Masya Allah. Aku yang berkebun, dia yang repot. Ambilkan mama. Cepat. Mama Dwi. Dah, bocah disuruh-suruh kita, disuruh ngambil bunga apa segala macam. Ya, mau bagaimana lagi? Ya udahlah, namanya juga bocah. Dan marilah kita lanjutkan percakapan tentang video ini. Jadi, setelah panen pisang, aku juga menyempatkan untuk panen sedikit cabai. Karena nih cabai warnanya udah merah merona. Oke lah kalau begitu berarti mereka sudah pantas untuk dipanen. Terus, aku juga tidak lupa untuk memanen walu atau labu. Tapi ya sayang banget ya labunya ini udah ada agak busuk. Ya nggak apa-apa lah ya, masih bisa disyukuri. Dan sampai jumpa lagi, bye.